Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Materi pelajaran akidah kita kali ini adalah pada halaman 45 Al-Faslu Tsalis, fasal yang ketiga, yaitu tentang al-ibadatu wa ma'naha anwa'uha wa syumuluha. Tentang ibadah. Apa makna ibadah? Anwa'uha, macam-macam ibadah. Wa syumuluha, dan cakupan ibadah. Baik, poin yang pertama, makna ibadah. Makna ibadah adalah lughatan, secara bahasa. Artinya ibadah itu at-tadhallulu, tunduk, wal khudu'u, dan kepatuhan, tunduk dan patuh. Itu makna secara bahasa. Wa minhu tariqu ma'badin. Ini bisa diambil dari kata, atau misalnya ada kalimat tariqu ma'bad. Ma'bad artinya apa? Mudhallal, jalan yang sudah ditundukkan, jalan yang sudah ditaklukkan. Jadi secara bahasa sama, pengkiasan antara jalan yang sudah ditundukkan, ditaklukkan, itu dengan ibadah. Artinya qad wata'athul aqdam, suatu jalan yang sudah dilewati oleh kaki manusia, sudah ditapaki oleh kaki manusia. Itu secara bahasa. Wa fi syar'i, secara istilah syara', laha ta'arifu katsirah wa ma'naha wahidun. Memiliki definisi-definisi yang banyak, tetapi maknanya sama, maknanya satu. Ya, dari pengertian ibadah ini. Minha, di antara definisi-definisi ibadah, annal ibadata, bahwasanya ibadah itu secara istilah syara' ada yang mendefinisikan maknaha at-tadhallulu lillahi subhanahu, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ghayatul dhulli lillahi ta'ala ma'a ghayati hubbih, yaitu puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan puncak kecintaan. Jadi tunduk secara maksimal dan cinta secara maksimal kepada Allah. Wa ta'riful jami', definisi yang paling mencakup laha, terhadap makna ibadah ini, huwa annal ibadata, bahwasanya ibadah itu, dan ini definisi yang paling mencakup, yang paling bagus sebagaimana menjelaskan para ulama, dan ini adalah definisi yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Artinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal zahirah wal batinah. Didefinisikan ibadah artinya adalah ismun jami', suatu nama yang mencakup. Nama apa itu? Ya, nama ibadah. Suatu nama, tetapi di dalamnya mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah, mencakup setiap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yardahu, dan yang diridhai oleh Allah. Jadi tidak terbatas pada ibadah tertentu, tetapi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, baik itu ucapan, wal a'mal, perbuatan, secara zahir maupun secara batin. Dan ini sangat mencakup sekali, sehingga semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah maka bisa dikatakan ibadah. Wahya munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Dan ibadah ini terbagi atas ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Fal khaufu war raja'u wal mahabbatu wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu ibadatun qalbiyatun. Maka rasa takut, raja berharap, mahabbah rasa cinta, tawakal yakni bertawakal, rohbah ya sama ya, berharap, rohbah takut, ini semua adalah macam-macam ibadah qalbiyah, ibadah hati. Wa tasbihu wa tahlilu wa takbiru wal hamdu wa syukru bil lisani wal qalbi
ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Tasbih, tahlil, takbir, tahmid, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, ini adalah ibadah secara lisan dan juga ibadah secara batin. Wassalatu wazzakatu wal hajju wal jihadu ibadatun badaniyatun qalbiyah. Salat, zakat, haji, berjihad ini ibadah badan dan juga ibadah hati. Badan sekaligus hati. Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah, selain daripada itu, ya, dari macam-macam ibadah masih banyak sekali. Allati tajri 'alal qalbi wal lisani wal jawarih wa hiya katsirah, yang berlaku atau yang terjadi pada hati, lisan dan anggota tubuh, dan itu sangat banyak. Wal ibadatu hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha, dan ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini dengan tujuan untuk beribadah. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan, kata Allah, dari mereka itu rizki. Allah tidak butuh untuk diberikan rizki, dan Allah juga tidak butuh untuk mereka memberi makan kepada Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah lah yang justru Maha Pemberi rizki dan Maha memiliki kekuatan yang kokoh. Sehingga kita diciptakan, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan itu adalah untuk hamba. Hamba beribadah adalah hakikatnya, faedahnya, keutamaannya adalah untuk hamba itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya, untuk dibantu, tidak butuh untuk diberikan rezeki, tidak meminta imbalan dari hamba itu ketika hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hamba itu, ketika hamba itu beribadah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Fa akhbara, selanjutnya ya, halaman berikutnya. Taib. Fa akhbara subhanah. Maka lihatlah pada buku kalian, ya, di layar di sini terpotong. Lihat di buku kalian halaman 46. Fa akhbara subhanah, maka Allah mengkabarkan annal hikmata min khalqil jinni wal ins, bahwasanya hikmah, tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia, hiya qiyamuhum bi ibadatillah, agar mereka menegakkan ibadah kepada Allah. Wallahu ghaniyun an ibadatihim, Allah maha tidak butuh, maha kaya, tidak butuh dari ibadah mereka. Ya, tapi ibadah itu untuk hamba sendiri pada dasarnya. Wa innama humul muhtajuna ilaiha, sesungguhnya merekalah, hamba itulah, jin dan manusia itulah yang butuh kepada ibadah. Li faqrihim ilallah, karena mereka fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'budunahu ala wifqi syariatih, maka mereka beribadah kepada Allah dengan mencocoki syariatnya. Faman aba ayya'budallaha fahuwa mustakbir, barang siapa yang enggan, tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang yang congkak, orang yang sombong. Wa man abadahu wa abida ma'ahu ghairah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selain Allah, fahuwa musyrik, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man abadahu wahdah bi ghairi ma syuri'a fahuwa mubtadi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata tetapi, ya, bukan dengan cara yang disyariatkan, maka dia adalah orang yang mubtadi, orang yang mengada-ada, ahlu bid'ah, ya, mengada-adakan perkara baru. Mana yang benar? Wa man abadahu wahdah bima syuri'a fa huwal mu'min muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata tapi dengan apa yang disyariatkan, maka dialah seorang mukmin yang bertauhid, ya. Kemudian anwa'ul ibadah wa syumuluha, macam-macam ibadah dan cakupannya. Al ibadatu laha anwa'un katsirah. Ibadah itu memiliki macam yang banyak. Fahiya tashmalu kulla anwa'i ta'at zahirah ala lisani wal jawari. Ibadah adalah mencakup semua macam ketaatan-ketaatan yang zahir pada lisan maupun anggota badan. Kadzikri wa tasbih,
seperti berzikir, bertasbih, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertasbih, ya. Taib, subhanallah dan seterusnya. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, was salati was zakati was siyam, wal haji wal jihadi wal amri bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wan nahyi anil munkar, ya, melarang dari kemungkaran, dari dosa, wal ihsani ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin wa ibnis sabil, kepada orang-orang miskin dan ibnu sabil, hamba sahaya. Naam. Wa kadzalika hubbullah wa rasuluh. Demikian juga mencintai Allah dan Rasulnya. Wa khasyatullah wal inabatu ilaih. Rasa takut kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan bertaubat. Wa ikhlasuddin lahu, mengikhlaskan kepada Allah agama. Wa sabru li hukmihi, bersabar terhadap hukum Allah. Wa ridha biqadaih, ridha dengan ketetapan Allah. Wa tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah. Wa raja' li rahmatih, mengharapkan rahmat Allah. Wal khaufu min azabih, takut dari azab Allah. Fahiya syamilatun likulli tasarrufatil mu'min, maka ibadah itu pada hakikatnya mencakup likulli tasarrufatil mu'min, mencakup setiap gerak-gerik hamba yang beriman. Idza nawa bihal kurbata, apabila dia meniatkan semua gerak-geriknya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, au ma yu'inu 'alaiha, atau supaya bisa membantu ibadah, hattal adat, sampai-sampai adat, suatu kebiasaan, suatu adat kebiasaan, artinya kebiasaan hidup yang itu bukan ibadah asalnya. Idza qusida biha at-taqawi 'ala ta'at, tapi kalau dia maksudkan untuk memperkuat ketaatan kepada Allah, seperti apa? Kan naum, seperti tidur. Tidur asalnya bukan ibadah. Ya, wal aql, dan makan, wasyurb, minum, wal bai' wasyira', jual beli, talabir rizki, mencari rizki, wan nikah, nikah. Ya, kalau tujuannya adalah untuk memperkuat dalam ibadah kepada Allah, fa inna hadhihi adat, maka kebiasaan ini semua ma'an niyatis salihah, disertai dengan niat yang benar, tasiru ibadatin yusabu 'alaiha, maka akan menjadi ibadah yang dinilai pahala padanya. Walaisatil ibadatu qasiratun ala sya'airil ma'rufah, dan bukanlah ibadah itu hanya terbatas pada syariat-syariat yang ma'ruf saja, seperti salat, zakat, puasa saja, tapi mencakup semuanya. Bahkan perkara yang sifatnya itu bukan ibadah, perkara mubah, itu bisa menjadi nilai ibadah manakala diniatkan untuk taqarrub ilallah. Fayambagi lil muslim, sepantasnya bagi seorang muslim, ayastahdira an-niyata shadiqah, hendaklah dia menghadirkan niat yang jujur, fi jami'i a'malih ad-dunyawiyah, ya, menghadirkan niat yang jujur pada semua amaliyah, semua perbuatan-perbuatannya terkait dengan duniawiyah ini. Kadirasa, seperti belajar, wal wazifah, seperti tugas-tugas sebagai pegawai misalnya, wa ghairiha, dan yang selainnya, hatta yusaba 'alaiha, sehingga akan diberikan pahala atasnya manakala diniatkan untuk ibadah. Baik, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 46, ya, as'ilah itu, ya, alif atau nomor 1, 2, 3. Ada 3 nomor, silahkan dikerjakan. Baik, dan nanti dikumpulkan pada ruang tugas. Barakallahu fiik. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.